kembali lagi di meja konsultasi Project D dengan slogan kita yang sudah-sudah, bahwa sesungguhnya saya ini tidak penting. Yang terpenting adalah informasi yang mau kita bagi-bagi. Kayaknya sih penting. Itu bagi yang membutuhkan aja sih. Ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di waktu yang ada ini saya menceritakan tentang apa aja sih komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien yang mengalami hipertensi. Di video sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa hipertensi ini tidak jarang disebut dengan silent killer. Karena apa? Karena kadang nggak muncul gejalanya teman-teman, sakit kepala pun enggak. Padahal tensinya udah tinggi banget, udah sampai di angka yang berbahaya. Ya, makanya sering disebut silent killer. Dan ingat sekali lagi ya, bahwa marah-marah bukanlah gejala dari hipertensi, teman-teman. Catat itu. Oke, untuk komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada hipertensi? Yang pertama adalah gangguan penglihatan dan dapat menimbulkan kebutaan. Gangguan penglihatannya itu sampai menimbulkan kebutaan. Keadaan tekanan darah yang tinggi, yang tidak terkendali apabila dibiarkan secara terus-menerus tentu saja akan menyebabkan kerusakan pada persyarafan mata. Persyarafan mata atau sering disebut retina. Keadaan gangguan penglihatan ini sering kita sebut dengan nama secara medis retinopati. Oke teman-teman, komplikasi kedua yang bisa terjadi adalah penyakit ginjal. Tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan menyebabkan pembuluh darah pada ginjal menjadi lebih sempit dan menjadi lebih keras. Di mana keadaan ini akan menyebabkan suplai aliran darah menuju ginjal menurun. Dan pada akhirnya akan menyebabkan kondisi ginjal menjadi cedera. Dan di satu sisi lain, apabila ginjal mengalami kerusakan, dia juga akan memicu hormon-hormon yang bisa menyebabkan hipertensi itu sendiri. Jadi ini kayak lingkaran setan ya. Komplikasi ketiga adalah sindroma metabolik. Sindroma metabolik sendiri sebenarnya merupakan suatu kumpulan gejala yang terdiri dari hipertensi, kadar kolesterol HDL yang rendah, kadar trigliserida yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, dan penumpukan lemak di perut. Bila didapatkan 3 dari 5 hal yang sudah saya sebutkan di atas, seseorang bisa dikatakan mengalami sindroma metabolik. Komplikasi keempat, ya, penyakit jantung. Penyakit jantung yang disebabkan akibat dari hipertensi ini adalah adanya penyempitan pembuluh darah jantung. Kalau tadi penyempitan pembuluh darahnya di ginjal, sekarang penyempitan pembuluh darahnya di jantung. Nah, ini akan mengganggu aliran darah ke jantung. Dan selain itu, tekanan darah yang tinggi itu akan membuat jantung menjadi semakin bengkak, khususnya ruang jantung yang namanya ventrikel kiri. Dan pada akhirnya memang bisa sampai menyebabkan gagal jantung, teman-teman. Komplikasi berikutnya adalah stroke. Aliran darah yang tinggi akibat hipertensi dapat menyebabkan pembuluh darah yang ada di otak menjadi pecah. Dan ini kita sebut dengan stroke perdarahan. Ya, kita udah tahu ya, itu tadi sebagian besar lah ya bahayanya hipertensi. Tentu saja kita nggak mau dong membiarkan tekanan darah kita terus-menerus meningkat sampai ke arah yang berbahaya. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan hipertensi ini? Oke, saya akan jelaskan. Langkah pertama, apabila berat badan Anda berada di atas angka normal, coba untuk turunkan berat badan Anda secara bertahap. Seperti saya nih, berat badannya sudah berlebihan. Yang kedua, batasi konsumsi natrium. Natrium ini ya banyak ya, zat yang banyak kandungannya di garam, makanan yang banyak pengawetnya, seperti yang sudah saya jelaskan sih di video-video sebelumnya, bahwa natrium ini memiliki sifat yang menahan air, menahan cairan. Sehingga bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tentu saja volume cairan yang ada di dalam pembuluh darah akan meningkat. Dan hal ini akan mempengaruhi tekanan darah, teman-teman. Dan kadar natrium yang dikonsumsi sebaiknya, ada sebuah literasi yang mengatakan bahwa di bawah 2300 mg per hari.
Namun untuk lebih idealnya konsumsi natrium atau garam ini sebaiknya di bawah 1.500 mg per hari. Natriumnya ya yang kita hitung. Yang ketiga adalah rutin berolahraga. Sekali lagi olahraga ini banyak sekali manfaatnya ya. Pada pasien DM olahraga dapat meningkatkan fungsi dari insulin. Dan pada pasien hipertensi juga ternyata dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang berikutnya yang harus Anda kelola adalah stres. Anda harus bisa mengelola stres karena stres yang berlebihan ternyata dapat meningkatkan tekanan darah loh. Makanya sebisa mungkin kendalikan stres agar tidak berlebihan. Ya, yang berikutnya ini sepertinya sudah umum, hindari merokok, hindari minuman beralkohol. Tentu saja bila tekanan darahnya tinggi, mohon untuk rutin minum obat hipertensinya secara teratur. Ini akan sangat membantu sekali. Oke, video hari ini sekian ya. Kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau suka video ini bisa di like, terus jangan lupa di share dan juga di subscribe. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.